warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan daurah kita dari kitab Matan al-Ajurumiyah, dan ini adalah hari kedua. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan memulai pembahasan dari babul af'al dan juga babu marfuatil asma ya. Insyaallah dua bab di sesi pertama untuk hari ini, yaitu babul af'ali dan babu marfuatil asma ya. Sebelum kita membahas bab yang baru, kita murojaah dulu ya. Murojaah apa yang kita bahas pada hari kemarin ya. Baik, dimulai dari pembahasan tentang kalam. Menurut Ibnu Ajur Aswan Haji, ada berapa syarat untuk kalam itu? Ada 4 ya. Yang pertama dia harus lafaz, yang kedua dia harus murakkab, kemudian yang ketiga mufid, yang keempat bil wad'i. Apa maksud bil wad'i? Bisa bil qasdi, bisa bil wad'il arabi ya. Dengan maksud atau dengan bahasa Arab. Kemudian unsur penyusun kata dalam bahasa Arab ada berapa? 3. Apa aja? Ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'na. Kemudian kemarin sudah disampaikan bahwa kalau kita mau belajar nahwu, ada 5 pembagian isim yang harus kita kuasai, karena 5 pembagian isim ini akan selalu dibahas ketika kita membahas bab apapun, itu akan selalu dibahas. Yang pertama, isim berdasarkan adat ya. Berdasarkan adat ada berapa? Ada 3, yaitu mufrad, musanna, dan jama'. Jama' ada berapa? 2. Ada 2 ya, jama' salim dan jama' taksir. Jama' salim ada 2, ada jama' mudzakkar salim dan jama' muannas salim. Baik. Kemudian pembagian isim yang kedua berdasarkan nau ya, atau jenis. Ada berapa? Ada 2, yaitu mudzakkar dan muannas ya. Baik. Yang ketiga ya, ditinjau dari apakah dia masih umum atau sudah khusus. Ada berapa? 2, yaitu ma'rifat dan nakirah. Ma'rifat ada berapa? Ada 6. Yang pertama domair, isim alam, isim mubham yang terdiri dari isim isyarah dan isim mausul. Kemudian al-muhalla bi al ya, atau al-ma'ruf bi al ya. Kemudian yang terakhir idhofah ya, idhofah kepada marifat. Ya, idhofah kepada marifat maka dia marifat. Baru berapa tuh? 3 ya. Tapi yang keempat apa? Ya, munsharif dan ghairu munsharif ya, munsharif dan ghairu munsharif. Munsharif itu apa maksudnya? Bertanwin. Ghairu munsharif anti tanwin dan anti kasrah. Ada berapa ghairu munsharif? Banyak. Di antaranya semua nama wanita, nama laki-laki yang akhir marbutah, nama ajam yang lebih dari 3 huruf, nama yang diakhiri alif nun, nama yang ikut wazan fu'alu, nama yang mengikuti wazan fi'il. 6. Kemudian sifat yang akhiri alif nun seperti wadban, kaslan, atsyan dan sebagainya. Kemudian sifat yang mengikuti wazan af'alu seperti warna-warna dan isim tafdil ya. Habis itu sifat yang ikut sigat mutal jumu ya. Apa aja sigat mutal jumu? Bisa afail, bisa fawail, bisa mafail, bisa mafail ya. Terakhir isim sifat yang diakhiri alif tanis, baik maksurah atau mamdudah. Itu yang keempat ya. Yang terakhir isim tinjau dari mu'rab dan mabni. Kalau kita tinjau antara fi'il, isim dan huruf, mana yang mabni? Huruf ya, huruf itu semuanya mabni. Bagaimana dengan isim? Isim kebanyakannya mu'rab ya, karena yang mabni itu sedikit. Palingan yang mabni apa aja yang antum tahu? Isim dhamir.
domir, sim syarah, sim mausul, insyaallah, sim istifham ya. Apa lagi? Pokoknya kalau antum perhatikan itu semua isim yang mabni itu karena dia mirip seperti huruf. Ya. Makanya di Alfiyah dikatakan li syabahin minal hurufi mudni ya. Kenapa isim itu mabni? Karena dia menyerupai huruf. Makanya karena dia menyerupai huruf ya, baik dari sisi susunannya cuma dua kata kayak man, itu kan kayak huruf ya, makanya dia mabni. Ma ya yang artinya tidak, yang artinya apa? Nah, itu kayak huruf. Makanya dia mabni ya. Baik. Adapun fiil maka dia kebanyakannya mabni ya, karena fiil madhi seluruhnya mabni, fiil amr seluruhnya mabni, fiil mudhari kebanyakannya mu'rab kecuali domir hunna dan antunna ya. Sama kalau dia disambung dengan nun taukid ya. Baik. Itu 5 pembahasan yang harus kita pelajari sebelum kita mempelajari nahwu. Karena tanpa menguasai istilah-istilah ini ntar kita kebingungan ya. Karena 5 pembagian ini selalu dibahas ketika kita membahas pembahasan atau kaidah-kaidah dalam nahwu. Baik. Kemudian i'rab dalam bahasa Arab ada berapa? 4. Apa aja? Rafa, nasab, khafat atau jar dan jazm ya. Rafa punya berapa tanda? Ada 4. Apa aja? Dhammah, waw, alif dan nun. Kemudian nasab ada berapa tanda? 5. Apa aja? Fathah, alif, kasroh, ya, hasbun nun ya. Ini udah pada hafal semuanya kan ya? Insyaallah. Kemudian jar ada berapa tandanya? Ada 3. Apa aja? Kasroh, fathah dan ya. Ya, kasroh, ya dan fathah. Baik, kalau jazm ada berapa tandanya? Ada 2. Apa aja? Sukun nada aslinya dan al-hasbu membuang. Membuang apa? 2 yang dibuang ya. Hasbun nun membuang nun dan hasbu harfil illah membuang huruf illah ya. Baik. Itu apa namanya? Penjabaran dari i'rab yang 4. Kemudian kalau kita simpulkan ya, yang mu'rab ini ditinjau dari sisi apanya yang berubah itu terbagi menjadi 2. Apa aja? Harokat dan huruf. Ya, mu'rab bil harokat sama mu'rab bil huruf ya. Yang mu'rab bil kayaknya mendingan satu-satu nih untuk memastikan pada paham. Ini absennya diisi semua kan? Hah? Yang belum isi. Ahwat, kalau udah isi absennya ke atasin ya. Biar enak nanyanya. Ayo dari depan. Mu'rab bil harakat sebutkan. Iya, mufrad. Terus jamak taksir. Jamak salim. Yang panjang. Al-fi'lul mudhari' alladzi. Coba sebutkan. Tidak bersambung dengan sesuatu. Ya, al-fi'lul mudhari' alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un ya. Ayo selanjutnya. Ayo. Mu'rab bil huruf apa aja? Mu'rab bil huruf. Iya. Huruf jamak mudzakkar salim. Iya. Asmaul khamsah. Al-af'al khamsah kurang 1. Iya. Apa? Musanna yang belum disebut ya. Musanna. Jadi yang mu'rab bil harakat ada 4, mufrad, jamak taksir, jamak mudzakkar salim, al-fi'lul mudhari' alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Mu'rab bil huruf juga ada 4. Ada musanna, jamak mudzakkar salim, al-asmaul khamsah, al-af'alul khamsah. Itu mu'rab ditinjau dari sisi apanya yang berubah. Tapi kalau ditinjau dari sisi nampak nggak nampak ada berapa? 2. Yang pertama
zahir, yang kedua muqaddar ya. Baik. Yang muqaddar itu yang gimana sih? Muqaddar itu yang gimana? Alif bengkok. Oh ya. Isim kalau diakhiri alif atau apa? Atau ya? Atau ya ya. Kalau ada isim ya dia diakhiri alif atau ya, maka dia i'rabnya muqaddar ya. Bedanya kalau yang diakhiri alif itu namanya ta'azzur. Artinya sampai kapanpun nggak akan berubah. Ja'a Musa, ra'aitu Musa, marartu bi Musa ya. Dia udzur dia sampai kapanpun nggak bakalan bisa dikasih harokat. Beda dengan yang diakhiri ya. Kalau diakhiri ya dia cuma sikol. Apa itu sikol? Dari kata sakil, berat ya. Kalau beratnya hilang maka dibaca ya, ja'al qadi. Kenapa nggak dibaca? Kata orang Arab berat. Ja'al qadiyu, berat ini kata orang Arab. Ya udah, daripada capek-capek ngomong ja'al qadiyu manyunin bibir ya kan, mendingan baca aja ja'al qadi, santai ngomongnya. Tapi begitu dia mansub, ringan bagi mereka. Jadi nggak ra'aitul qadi, tapi hukum asalnya karena bisa dibaca ra'aitul qadiyah ya. Kemudian ketika majrur, marartu bil qadi. Ini yang paling berat menurut lisan orang Arab. Kalau dia baca marartu bil qadi, ini kan berat ya. Makanya daripada berat ya dibaca marartu bil qadi. Jadi yang membedakan antara yang diakhiri alif dengan yang diakhiri ya adalah ya pada berat atau enggaknya. Karena kalau untuk yang diakhiri alif itu bukan masalah berat lagi, itu memang udah uzur. Yang namanya alif sampai kapanpun nggak bisa menerima harokat. Kalau alif dikasih harokat, itu namanya hamzah ya. Baik. Sampai situ kemarin ya. Ya alhamdulillah. Kalau antum kuasai betul yang tadi itu, antum insyaallah udah paham ilmu nahwu ya. Teorinya. Kalau prakteknya tergantung jam terbang ya. Baik. Sekarang kita baca ya bab yang baru, yaitu babul af'al. Babul af'ali, bab tentang fi'il-fi'il ya. Al-af'alu salasatun madin wa mudhari'un wa amrun. Nahwu au nahwa daraba wa yadribu wa dribun. Fi'il ya itu ada 3 ya. Fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amr ya. Madhi sama mudhari kalau antum tempelin sama fi'il, dia itu sifat mausuf, na'at, man'ut. Tapi kalau sama amr, idhofah ya. Jadi fi'lun madin itu na'at man'ut. Fi'lun mudhari'un na'at man'ut. Tapi kalau fi'il amr nggak boleh, fi'lun amrun nggak boleh. Tapi fi'lu amrin ya. Jadi kalau fi'il sama madi dan mudhari itu na'at man'ut ya. Fi'lun madin kalau kita jelaskan madin na'at ke fi'il. Fi'lun mudhari'un na'at ke fi'il. Tapi kalau amr ya nggak bisa kita baca fi'lun amrun. Artinya apa coba kalau fi'lun amrun? Nggak bisa. Nggak bisa. Yang tepat fi'il untuk perintah. Fi'lu amrin. Karena kan kalau mudhof ilaih maknanya mudhof ilaih itu ada yang takdirnya fi, ada yang takdirnya kofisi afwan min ya. Takdirnya min, ada yang takdirnya li. Kalau fi'lu amrin min atau li? Ya fi'lun li amrin. Fi'il untuk perintah kayak gitu. Makanya kalau fi'il amr dia mudhof ilaih. Kalau fi'il madi dia na'at man'ut. Kenapa nggak fi'lun madiyun? Nah, kalau ada kata yang diakhiri oleh ya seperti qadi, madi, ketika dia nggak tanpa al, ya-nya dibuang ya. Misalnya kalau pakai al fi'lu al madi. Tapi kalau fi'lun bukan fi'lun madiyun, tapi fi'lun madin. Itu nanti namanya tanwin iwad. Tanwin yang ada pada madin kan ada kasrotain ya. Itu namanya tanwin iwad ya. Tanwin iwad. Dia menggantikan huruf ya. Asalnya madi menjadi madin ya. Baik. Jadi fi'il ada 3, ada fi'il madi, fi'il mudhari, dan fi'il amr. Ini insyaallah antum udah pada mahir semua karena rata-rata udah lulus shorof ya.
Nahwu atau nahwa doroba yadribu idrib. Ya, doroba ini contoh apa namanya fi'il madi, kemudian yadribu contoh fi'il mudhari, dan idrib contoh fi'il amr. Ya. Fal madi maftuhul akhiri abadan. Maka fi'il madi itu difathahkan akhirnya selamanya. Nah, ini isyarat bahwa fi'il madi itu mabni, ya. Mabni. Makanya kalau kita mau ngi'rab fi'il madi, misalnya jaa Ahmadu, jaa fi'lun madin mabniun alal fathi. Dah begitu ngi'rabnya. Ya, jaa fi'lun madin mabniun alal fathi. Tapi sebetulnya ya enggak sesimpel ini ya. Enggak semuanya fi'il madi itu dimabnikan alal fathi. Karena nanti ada yang mabni alal sukun, ya. Misalnya dari kata doroba ya. Coba kita tasib kata doroba. Ayo. Wahid isnin salasa. Doroba. Dorobat. Dorobata. Dorobna. Dorobti. Dorobtuma. Dorobtunna. Dorobtu. Dorobna. Ini ada perincian ya. Ayo kita bahas satu-satu. Doroba. Ini mabni ala apa? Al-fathi. Jadi kalau kita ngira doroba. Doroba fi'lun madin mabniun 'alal fathi, ya. Kemudian daraba sama mabniun 'alal fathi. Adapun alifnya adalah fa'ilnya. Jadi kalau kita ngerap daraba fi'lun madin mabniun 'alal fathi wal alifu fa'iluhu, kayak gitu. Kemudian darabu, lihat aja. Pokoknya patokan mabni atas apa? Kita lihat dari huruf terakhirnya, ya. Berarti huruf ba-nya. Kalau doraba ya itu kan fathah. Dorobu dhamma. Ini cara i'rab yang paling simple. Versi jelimetnya ada juga, ya. Jadi kalau versi jelimetnya nanti panjang deh cara i'rabnya. Tapi kita ya ngapain ambil yang susah kalau yang gampang ada gitu, ya. Dorobat mabni al fathi. Dorobata fathi juga. Kemudian dorobna mabni ala sukun. Ingat patokannya ba-nya. Nah, dorobna kalau kita i'rab dorobna fi'lun madin mabni ala sukun wan nunu fa'iluhu. Kayak gitu i'rabnya. Ya. Kemudian dorobta sukun. Dorobtuma sukun. Dorobtum sukun. Dorobti sukun. Dorobtuma sukun. Dorobtunna sukun, dorabtu sukun, dorabna sukun. Cuma nanti cara ngirab fa'ilnya aja yang beda-beda kan. Misalnya dorabta ya watta'u fa'iluhu, dorabti watta'u fa'iluhu, dorabtuma gimana? Misalnya dorabtum itu kita bilangnya gimana? Daraba fi'lun madhi ala sukun watum fa'iluhu gitu. Watta'u fa'iluhu wal mimu alamatul jam'i. Hah? Jadi yang jadi fa'il itu taknya aja. Tatumatum ti tumatuna itu taknya yang jadi fa'ilnya. Adapun mim alif itu alifnya tanda dia isnain ya, tanda dua. Kemudian darabtunna ya. Kalau darabtunna dia nunnya kayak gitu. Nunnya apa? Tanda jamak muannas. Kalau darabtu mimnya tanda jamak mudzakkar kayak gitu. Yaitu rincian cara ngirab fiil madhi ya. Baik. Ada yang mau ditanya? Baik. Wal amru majzumun abadan. Dan fiil amr itu dijazamkan selamanya. Nah, beliau ini yaitu Ibnu Najm Al-Aswan Haji merupakan ahli Kufah ya. Ya berdiri ya bermazhab Kufah ya, Kufi. Makanya dia katakan wal amru majzumun abadan. Ya. Beliau ini ya kalau kita berpegangan dengan mazhab Kufah, ketika mengi'rab misalnya idrib, kita katakan idrib fi'lun mudhari'un majzumun wa alamatu jazmihi as-sukunu. Ya. Tapi yang tepat ya, karena kita tidak menemukan bentuk lain selain idrib. Ya, idrib kan selamanya idrib kan? Nggak mungkin jadi idribun atau idribin nggak mungkin. Kalau idriban mungkin karena dia bertemu dengan nun taukid namanya. Tapi maksudnya itu bukan karena perubahannya ya.
Jadi selamanya kita menemukan idrib ya idrib, makanya lebih tepat dia sukun, mabniun ya. Gimana ngirabnya idrib fi'lun amrin mabniun ala sukun ya. Failnya apa? Nah, jadi nanti kalau kita membahas, setelah ini kita akan bahas fi'il mudhari, karena fi'il amr itu kan turunan dari fi'il mudhari ya. Maka kalau kita mau bahas fi'il amr, bahas dulu fi'il mudhari ya. Tadi kita udah bahas yang fi'il madhi. Nah, fi'il amr ini ya dia yang lebih kuat adalah mabni ya. Dimabnikan atas fi'il mudhari yang mu'rab. Paham? Misalnya idrib, idriba, idribu, idribi, idriba, idribna. Begitu kan ya tasrif fi'il amr? Ya, idrib, idriba, idribu, idribi, idriba, idribna. Ketika mi'rab idrib, kita katakan fi'lun amrin ya, mabniun ala sukuni fi mahalli jazmin ya. Idriba, nah ini bukannya kan idrib, kan kalau mi'rab mabni kita lihat paling akhir ya. Secara zahir, secara yang kita nampak dari mata kita, idriba akhirnya apa? Sukun ya? Iya enggak? Nah, kita nggak bilang idriba itu mabniun ala sukun, enggak, tapi apa? Mabniun ala hasbin nuni. Nah, karena fi'il amr itu dimabnikan atas keadaan fi'il mudhari ketika majzum. Karena idriba itu dari kata tadribani. Tadribani kalau ketemu lam dibaca lam tadriba. Apa yang dibuang? Nunnya. Makanya ketika kita ngirab idriba fi'lun amrin mabniun ala hasbin nuni. Begitupun idribu fi'lun amrin mabniun ala hasbin nuni, kayak gitu ya. Paham ya? Itu cara ngirab fi'il amr ya. Baik. Wal mudhari'u ma kana fi awwalihi ihda az-zawaidil arba'i allati yajma'uha qawluka anaitu wa huwa marfu'un abadan hatta yadkhula alaihi nasibun au jazibun. Dan fi'il mudhari itu adalah fi'il yang di awalnya ada salah satu dari 4 huruf tambahan yang terhimpun dalam perkataanmu anaitu ya. Jadi fi'il mudhari itu kalau enggak diawali hamzah maka dia diawali nun atau ya atau tak ya. Tapi kalau kita udah belajar shorof, nggak usah dikasih tahu kayak begini, kita udah paham ya. Karena kalau kita ya nasrib misalnya kata bayak tubuh itu kan ada yang ya, ada yang ta, ada yang hamzah dan ada yang nun. Coba kita tasih bareng-bareng. Yaktubu, yaktubu, yaktubani, yaktubuna, taktubu, taktubani, yaktubna, taktubu, taktubani, taktubuna, taktubina, taktubani, taktubna, aktubu, naktubu ya. Sekarang kita i'rab dari yang paling atas. Perlu kita ketahui bahwa dari 14 fi'il mudhari hanya 2 yang perlu kita cari fa'ilnya mana. Cuma ada 2 yang perlu kita cari fa'ilnya mana. Karena 14 itu ya. Dari yaktubu sampai naktubu ada 14. Itu hanya ada 2 yang perlu kita cari fa'ilnya mana, yaitu yang dhamir huwa dan hiya ya. Dhamir huwa dan hiya ini fa'ilnya masih harus kesebut ya. Meskipun ya ketika kita men-i'rab misalnya yaktubu zaidun yaktubu misalnya. Kalau yaktubu zaidun kan nggak perlu kita cari lagi karena yaktubu zaidun mana fa'ilnya? Zaidunnya. Tapi kalau dibalik ya, zaidun yaktubu tata i'rabnya begini, yaktubu fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu rafi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Itu kan baru ngel tubuhnya. Fa'ilnya yaktubu mana? Balik ke Zaid kan? Kan kalau kita ngomong Zaidun yaktubu, Zaid ya sedang pergi. Nah, yang pergi siapa? Dia. Dianya siapa? Zaid. Nah, kayaknya ngirabnya wal fa'ilu dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa yaudu ala Zaidin. Kayak gitu. Nah, ini dari 14 cuma 2 aja yang perlu begini, huwa sama hiya. Ya berarti enteng kan? Nggak susah tuh nahu. Dari 14 cuma 2 yang perlu dicari fa'ilnya. Sisanya gimana? Fa'ilnya udah sepaket sama fi'ilnya. Kita urut. Yaktubu kan tadi perlu nyari. Yaktubani mana fa'ilnya? Alif. Jadi ngirabnya yaktubani fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu rafihi subutun nuni. Ya kan? Kan tanda rafanya subutun nun. Ingat, kemarin kita belajar
Tanda rafa itu ada 4, yang terakhir nunnya. Apa yang ketika rafa subutun nun? Al-af'al khamsah. Nah, berarti ketika kita ngirab yaktubani, fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu rafihi subutun nuni. Mana fa'ilnya? Wal alifu fa'iluhu. Udah segitu aja ngirabnya. Yaktubuna sama. Yaktubuna fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu rafihi subutun nuni. Wal wawu fa'iluhu. Taktubu, nah ini sama kayak yang demir huwa. Dia perlu dicari, misalnya Fatimatu taktubu. Maka taktubu fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirih wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu hiya ta'udu ala Fatimah, kayak gitu. Ya. Kemudian taktubani, mana fa'ilnya? Ya, alifnya. Coba kan ini udah kasih contoh nih. Sekarang giliran tadi sampai siapa? Antum. Ya, ayo. Coba i'rab taktubani. Fi'lun wa alamatu raf'ihi subutun nuni. Ya. Terus fa'ilnya mana? Wal alifu fa'iluhu, ya, dan alifnya adalah fa'ilnya, kayak gitu ya cara ngerapnya. Kemudian yaktubna, ya. Yaktubna ini gimana ngerapnya? Fi'lun mudhari'un. Yaktubna ini mabni. Maka kita katakan yaktubna fi'lun mudhari'un mabniun ala sukun ala fathi. Sukun atau fathah? Kenapa sukun? Banyak atau nunnya? Banyak. Berarti kalau kita berhentikan pada ba, yaktub sama na ini terpisah atau satu paket? Bisa nggak yaktub berdiri sendiri tapi dengan makna hunna? Nggak bisa. Jadi mabniun al fathi, ya, karena sepaket, nggak bisa dipisah, ya. Mabniun al fathi, karena begitu ada lam tetap dibaca lam yaktubna, ya. Jadi dia huruf terakhirnya nunnya. Nah, selesai kita ngerap kayak gitu, wan nunu fa'iluhu, ya. Jadi kalau untuk yaktubna dan taktubna, lihat huruf terakhirnya, ya. Beda sama fi'il madi. Karena kalau fi'il madi itu memang dia bisa dipisah kan. Misalnya kata betu, itu kan kataba plus tu kan. Kayak gitu. Baik. Terus apa lagi? Taktubu ya. Nah, taktubu ini namanya apa? Dhamir anta ya. Nyerapnya gimana? Jadi beda sama yang tadi. Kalau yang tadi kan udah sepaket kayak yaktubani, alifnya fa'ilnya. Yaktubuna wawunya fa'ilnya. Tapi kalau taktubu gimana? Dia kan mirip taktubu yang hiya ya. Mirip taktubu yang hiya. Ini gimana cara memahaminya? Jadi nanti domir itu ada, domir mustatir itu ada dua, ada wujub, ada jawaz. Anda pernah dengar istilah ini nggak? Hah? Baik, kita bahas di papan tulis ya. Biar. Ya. Jadi domir itu, ya, domir mustatir ya. Domir mustatir itu ada yang jawazan, ada yang wujuban. Pertama kita harus bahas dulu bahwa domir itu ada dua, ada zahir. Oh iya, aku lupa. Ya. Pertama kita harus bagi dulu ya, domir itu ada yang apa namanya? Zahir, ada yang mustatir. Kalau di domir istilahnya mustatir ya, bukan muqaddar ya. Ada yang zahir, ada yang mustatir, ya. Domir zahir itu kayak dorabtu. Kelihatan kan taknya? Nah, itu fi'il madi domir anta sampai nahnu, itu namanya domirnya zahir, nampak dia. Dorabtu, dorabta, dorabtuma, dorabtum. Mana fa'ilnya? Tu, tumatun. Dorabti, dorabtuma, dorabtuna. Mana fa'ilnya? Ti, tumatuna. Dorabtu, dorabna. Mana fa'ilnya? Tu sama naknya. Itu udah kelihatan. Nah, kalau mustatir
Ini tersembunyi. Mustatir ini berlaku pada domir ghaib yang mufrad sama domir mukhatab yang mufrad dan domir mutakalim baik mufrad ataupun jamak. Berarti yang mana tuh? Berarti kalau yang mustatir itu yang huwa, hiya, anta, anti. Kalau anti enggak, karena anti taktubina kan. Ada jelas ya-nya, ya kan? Berarti ana sama nahnu. Ya. Kalau kita bertemu fi'il mudhari yang domir huwa, hiya, anta, ana, nahnu, maka domirnya mustatir. Domirnya mustatir. Kenapa kita bilang mustatir? Misalnya begini cara memahaminya. Misalnya naktubu. Kita bandingkan dengan misalnya yaktubani, ya. Kalau yaktubani, fa'ilnya mana? Alifnya. Kalau naktubu, jangan dibilang fa'ilnya nunnya. Karena kalau konsekuensi kita bilang fa'ilnya nunnya, ini bisa dipotong. Nunnya bisa dibuang. Naktubu kalau nunnya dibuang bacanya gimana? Aktubu gitu ya. Nggak bisa, makanya dia domir fa'ilnya domir yang tersembunyi, mustatir, nggak ada. Nah, ciri-ciri domir yang zohir ada di belakang fi'il. Makanya waktu kita bahas fi'il madi, kenapa semuanya zohir? Karena fi'il madi itu fa'ilnya itu semuanya ada di belakangnya, kecuali yang doroba sama dorobat ya. Tapi kalau doroba alifnya, dorobu wawunya, dorobata alifnya, dorobna nunnya. Apalagi dorobta sampai dorobna itu jelas, ya karena ada di belakang itu zohir semua nampak. Tapi kalau kita bahas fi'il mudhari itu enggak semuanya bersambung dengan sesuatu di akhirnya. Ini sebetulnya kalau kita bisa simpulkan selain al-af'alul khamsah, iya enggak? Al-af'alul khamsah semua fa'ilnya udah ada. Tapi selain al-af'alul khamsah atau al-fi'lul mudhari alladzi lam yattasil bi akhir syai'un, dia itu fa'ilnya masih mustatir, tersembunyi ya. Naktubun ini masih tersembunyi ya. Jadi yaktubu yang huwa tuh mustatir. Kemudian taktubu yang hiya mustatir. Taktubu yang anta mustatir. Ana ya aktubu mustatir. Naktubu mustatir. Nah, mustatir ada dua. Ada jawazan, ada wujuban. Arti jawaz apa sih? Boleh. Wujuban wajib ya. Kenapa ada istilah wajib, ada istilah boleh? Karena begini. Kalau kita bilang naktubu, artinya apa sih? Kami menulis. Artinya fa'ilnya pasti nahnu kan? Wajib nahnu kan? Nggak mungkin jadi antum gitu, ya. Pasti nahnu. Makanya naktubu, aktubu, dan taktubu yang anta, dia adalah wujuban. Jadi ini nih, anta, ana, nahnu, tiga yang bawah dia wujuban ya, wajib. Karena anta ya misalnya taktubu fa'ilnya pasti anta, aktubu pasti ana, naktubu pasti nahnu. Tapi kalau huwa dan hiya, yaktubu dan taktubu itu masih bisa siapa aja. Misalnya huwa yaktubu, dia ini siapa? Ya siapa aja bisa Zaid, bisa Ahmad, bisa Amr, bisa Umar dan seterusnya. Tapi kalau kita udah bilang aktubu, ya udah pasti ana. Taktubu yang anta udah pasti anta, ya. Naktubu yang nahnu udah pasti naktubu, ya. Jadi ngirabnya gimana? Kalau misalnya taktubu fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu anta. Kayak gitu. Ya jadi cara ngirabnya kayak gitu. Udah apa belum? Coba ikutin ya. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu anta. Nah, takdiruhunya ini kan bisa berubah. Kalau taktubu takdiru anta, aktubu takdiruhu ana. Naktubu takdiruhu nahnu. Coba sekarang kita misalnya mau ngira fa'ilnya naktubu. Wa fa'iluhu
Domirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu nahnu. Nah itu cara ngirob domir mustatir wujub. Domir mustatir jawazan sama aja. Misalnya Zaidun, misalnya ada kalimat Zaidun yaktubu. Ini kan Zaid mubtada ya. Yaktubu fil mudhari. Fa'ilnya wa fa'iluhu domirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu huwa. Nah kalau mustatir jawaz dia harus nyebut nama. Harus nyebut nama. Kan kalau tadi takdiru anta udah selesai. Anak selesai, nggak perlu sebut namanya karena yang namanya anak siapa itu? Yang ngomong. Anta yang diajak ngomong. Nahnu yang ngomong tapi banyak kayak gitu. Nah, kalau huwa sama hiya, dia harus huwanya itu siapa? Ya. Jadi setelah takdiru huwa tambahin yaudu ala atau yaudu ila ya Zaidun. Ya tahu ala Zaidun atau Zaidin kayak gitu, ya. Jadi itu cara ngi'rab dhamir mustatir, ya. Paham atau bingung? Paham insyaallah. Cuma mungkin belum hafal aja ya. Jadi yang ulangi cara ngi'rabnya kalau dhamirnya mustatir, ya coba. Selain yang apa namanya? Salima itu semuanya masuk dhammir ya. Selain apa? Selain yang 5 buaya anta. Iya. Karena dari 14 fi'il mudhari 5 itu non afalul khamsah kan? Selebihnya afalul khamsah semua kan? Kecuali 2, yaitu yang apa? Hunna dan antunna. Kalau hunna dan antunna mabni. Jadi enggak masuk sini, mabni. Ya. Tapi kalau kita bicara fa'ilnya, ya langsung wa nunu fa'iluhu. Ya. Jadi enggak pakai wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fi kayak gitu ya. Jadi kalau al-afal khamsah cara ngirabnya gampang. Yaktubani wal alifu fa'iluhu. Yaktubuna wal wawu fa'iluhu. Taktubina wal ya'u fa'iluhu kayak gitu ya. Jadi cara ngirabnya mudah kalau al-afal khamsah. Nah, selain al-afal khamsah yaitu ini kan berarti kalau huwa hiya huwa anta benar huwa hiya anta ana nahnu. Ini kan namanya al-fi'lul mudhari'ul ladzi lam yattasil bi akhiri syai'un kan yang kemarin kita pelajari. Nah, al-fi'l mudhari' ladzi lam yattasil bi akhiri syai'un, ya ini cara ngirabnya kayak gitu. Dia domirnya mustatir. Dan dibagi dua, ada yang wujuban, ada yang jawazan, ya. Ya ini pembahasan detail ya, tapi ini penting ya karena ilmu i'rab itu sekarang ilmu yang sudah jarang dikuasai orang. Banyak orang yang bisa nahwu tapi suruh ngirab nggak bisa dia. Dia cuma bisa tahu ini fa'il, ini fi'il, ini fa'ilnya maf'ul bih, tapi coba suruh detailkan i'rabnya banyak yang nggak bisa, ya. Baik. Kembali ke laptop ya. Sampai mana tadi kita? Ya. Jadi fi'il mudhari itu selalu diawali kalau nggak hamzah, nun, ya dan ta. Alhamdulillah sini semuanya udah pada jago sorofnya. Jadi udah tahu fi'il mudhari yang mana, ya. Wa huwa marfu'un abadan, ya. Dan fi'il mudhari itu marfu'un abadan. Ini isyarat bahwa fi'il mudhari itu mu'rab. Meskipun ya kalau kita rinci ada yang mabni, yaitu yang dhamir hunna dan antunna, ya. Hatta yadkhula alaihi nasibun au jazimun, sampai kemasukan amil penasab dan amil penjazm, ya. Jadi hukum asalnya fi'il mudhari itu marfu. Makanya kalau di buku i'rab yang lengkap ya, kan tadi kita i'rabnya simple itu mah. Misalnya yaktubu zaidun itu i'rab yang ringkas. Yaktubu fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Kalau kita mau agak ribetan dikit, sebenarnya kalau ngira tuh kita bisa milih mau jalan yang mudah apa jalan yang susah gitu. Ya, kalau jalan yang lengkapnya, misalnya yaktubu zaidun, kan yaktubu berarti hukum asalnya ya. Kenapa dia marfu? Simpel, karena nggak ada amil nasab, nggak ada amil jazm. Nah ini di beberapa buku i'rab dikatakan yaktubu fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi minan nasibi wal jazimi. Ya, jadi fi'il mudhari yang dirafa'kan
Kenapa dirafa'kan? Litajarrudihi minan nasib wal jazimi. Karena dia tidak mendapati amil nasab dan amil jazm. Baru walamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Ya, terserah mau pilih jalan yang mana. Hah? Apanya? Itu ada di, katanya belajar di ini Mukhtasar Jiddan yang nggak salah. Mukhtasar Jiddan. Ya, cuman lupa antara Mukhtasar Jiddan atau Mutamimah atau Kafarawi malah. Tapi kayaknya Mukhtasar Jiddan. Ya. Taib, ya. Jadi hukum asal fi'il mudhari itu marfu. Ya. Apa yang menyebabkan di marfu? Karena nggak ada huruf nasabnya atau amil nasab, nggak ada amil jazm. Kenapa kita nggak bilang huruf aja sih? Kenapa nggak dibilang huruf nasab aja atau huruf jazm? Karena nggak setiap penasab itu huruf. Ada yang sesuatu itu menjadi nasab dan majzum, ya, nasab dan jazm karena sighah, karena bentuk kalimat, kayak kalimat jawab syarat, nah kayak gitu, ya. Taib. Nah sekarang baru setelah beliau ya menyebutkan bahwa fi'il mudhari ini hukum asalnya marfu sampai ada amil penasab dan amil penjazm. Nah, beliau sekarang menyebutkan apa aja sih yang amil penasab. Ini wajib dihafalin ya. PR buat besok. Setoran hafalan huruf amil penasab sama amil penjazm ya. Ya, fan nawasibu asyaratun. Amil penasab itu ada berapa? Ada 10 ya. Wayaan, walan, waidan, wakai, wala mukai, wala muljuhudi, wa hatta, wal jawabu bil fa'i, wal wawi, wa au. Ya, jadi yang menasabkan itu ada 10. Yang pertama an. Apa ti an? An itu bahwa, ya. Lan tidak akan. Idan kalau begitu, ya. Kalau begitu. Misalnya sa'azuru kagodan. Ane mau main di rumah ente besok. Kalau gitu bakal ane sambut insyaallah. Idan ukrimaka. Ya. Jadi kalau ada teman yang ngomong misalnya sa'azuru kagodan insyaallah. Idan ukrimaka. Tapi kita nggak mungkin ngomong tiba-tiba idan ya. Misalnya baru ketemu teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Idan nggak mungkin kan? Dia selalu pasti ada pancingan awalnya, ya. Teman kita ngomong apa, kita bilang kalau begitu, ya. Misalnya, ana ja'i, saya lapar nih. Idan, nah, ayo kita pergi, ya kayak gitu. Wakai, apa tikai? Supaya ya. Lamukai, lam yang artinya supaya, jadi li, ya. Lam yang artinya supaya. Entar kalau contoh abis ini, kita terjemahin dulu. Lamul juhud ini lam pengingkaran ya. Ya. Apa? Kenapa disebut di lam pengingkaran? Kan kalau bahasa dia nggak diartiin ya. Apanya? Diartikan? Di dalam terjemahannya itu. Oh iya, tapi kan seperti dalam ayat, entar contohnya abis ini aja ya. Ini kita terjemahin satu dulu. Lamul juhud itu lam pengingkaran ya. Lam pengingkaran. Kemudian hatta artinya apa? Sampai ya. Ya. Dan hatta ini unik ya. Hatta ini unik karena dia bisa huruf jar, bisa huruf nasab, bisa huruf ataf. Saking uniknya hatta ya, dikisahkan oleh pengarang kitab Asy-Syuruh Alamatil Ajrumiyah, Dr. Abdul Aziz Al-Harbi. Ada seorang ulama yang dia itu sepanjang hidupnya meneliti tentang hatta. Dan di saat sakaratul maut, apa yang diucapkan? Aku ingin, dia udah sekarat nih, dia bilang apa? Aku akan mati dalam keadaan aku masih memikirkan apa itu hatta, ya. Jadi saking dia penasaran sama hatta, dia teliti terus sampai sakaratul maut pun dia masih mikirin si hatta. Yang kayak gitu tercela nggak? Mau meninggal tapi malah mikirin hatta. Ini kan sebenarnya awalnya ini udah seuzon nih, ini orang meninggal bukannya mikirin apa gitu, dia mikirin hatta. Tapi langsung ditaklik sama Abu Muhammad ya, Abdul Aziz Al-Harbi, ya dibilang yang seperti itu tidak tercela. Justru ini menunjukkan bahwa ya dia lebih peduli terhadap ilmu ketimbang keluarga dan anak-anaknya. Ya kan biasanya orang kalau mau meninggal apa yang dikatakan? Aku wasiatkan anakku, istriku segala macam. Dia enggak, dia malah ngomongin hatta karena penasaran sama hatta ini. Ya, nah, ini kisah yang dibawakan oleh Dr. Aziz. Pas banget baru tadi pagi ane baca tuh buat program binar ya angkatan 2 ya. Baik.
Jadi hatta itu bisa huruf nasab, bisa huruf jar, ya, bisa juga huruf ataf, ya. Wal jawabu bil fa'i wal wawi wa au. Dan kalimat jawab syarat dengan fa, wawu dan au, ya. Jadi kalimat jawab syarat dengan huruf fa, wawu dan au. Nanti kita akan jelaskan satu persatu. Yang pertama an dulu, ya. Nah, an ini, ya, dia itu sebenarnya nggak ada artinya, ya, kalau an itu. Dan an itu sering digunakan untuk menyambung dua fiil. Menyambung dua fiil, ya. Biasanya fiil yang pertama tuh kayak uridu, ya. Uridu an, misalnya saya mau pergi, berarti apa? Uridu an adhaba, ya. Kenapa adhaba enggak adhabu? Karena ada huruf an. Ya. Kan kalau kita ngomong uridu adhabu boleh nggak? Uridu adhabu. Nggak boleh. Nggak boleh, sama kayak bahasa Inggris, ya. Bahasa Inggris kan nggak boleh. I won't go nggak boleh kan? Biar boleh dia tambahin to. Nah, to itu sama kayak an di bahasa Arab, ya. I want to go, ya. Uridu an adhaba, ya. Misalnya kita mau ngomong Fatimah ingin memasak nasi, gimana kalimatnya? Fatimah turidu an tatbakha arza. Nah, gimana? Tatbakha. Fatimah turidu an tatbakha aruzza, ya. Jadi dia apa namanya di nasabkan, ya. Asalnya tatbakhu menjadi tatbakha, ya. Jadi an ini memang sebetulnya nggak ada artinya. An itu dia untuk menggabungkan dua fiil, ya. Biasanya fiil yang pertama itu bisa uridu, saya ingin, atau uhibbu, ya. Misalnya uhibbu an aqra'al kitaba fil maktabah. Saya suka, ya, baca kitab di perpustakaan. Uhibbu itu kayak, ya, kalau uridu an itu artinya kayak I want to. Tapi kalau uhibbu an I would like to. Ya. Memang bahasa Inggris dan bahasa Arab tuh mirip, ya. Bisa jadi mungkin karena mereka pernah di Eropa, kan bahasa Arab pernah berjaya, ya, di Andalus. Bisa jadi mungkin karena mereka terpengaruh dengan bahasa Arab. Anda lebih percaya bahasa Inggris terpengaruh sama bahasa Arab dibanding bahasa Arab terpengaruh sama bahasa Inggris, ya. Karena bahasa Arab lebih kaya daripada bahasa Inggris. Baik, itu an, ya. Jadi an ini gimana cara makainya? Menyambung dua fiil, ya. Uridu an asyroba, ya. Uhibbu an, begitu. Atau awaddu an, sama. Awaddu juga artinya saya suka, ya. Kemudian lan, ya, apa arti lan? Tidak akan, ya. Tidak akan, ya. Misalnya yadhabu zaidun, itu keadaan marfu. Begitu ada lan, jadi lan yadhaba zaidun. Tapi kita harus merinci, ya. Kita harus merinci bahwa sesuai dengan yang udah kita bahas kemarin, nasab itu nggak selamanya fathah. Apalagi kan kita lagi ngomongin kondisi nasab fiil, ya. Ya. Kondisi nasab fiil. Maka kalau kita lagi bahas huruf nasab kepada fiil, dan yang namanya huruf nasab bisa nggak masuk ke fiil madi? Huruf nasab bisa nggak masuk ke fiil madi sama fiil amr? Nggak bisa. Nggak bisa. Lan dhahaba zaidun, mungkin nggak? Nggak mungkin. Nggak mungkin, kenapa? Karena Pertama, kenapa? Secara mana nggak cocok, ya, itu yang paling penting. Lan itu kan tidak akan, dhahaba telah pergi, terus artinya gimana? Lan dhahaba zaidun, tidak akan telah pergi Zaid. Nggak masuk di ini, ya, nalar, ya. Tapi kalau lan yadhaba zaidun, nah ini masuk. Zaid tidak akan pergi. Tapi kalau lan dhahaba zaidun nggak bisa. Jadi yang pertama, amil nasab sama amil jazm ini hanya masuk ke fiil mudhari. Madi nggak bisa, apalagi amr. Kan nggak mungkin kita ngomong lan uktub. Nggak bisa. Tidak akan, tulislah. Ini nggak nyambung, ya. Ya, nggak nyambung. Maka catatan yang pertama, ya, huruf-huruf nasab ini, amil nasab ini, dan amil jazm itu hanya masuk untuk fiil mudhari. Dan kalau kita bahas fiil mudhari, maka kita harus rinci. Karena fiil mudhari itu ada berapa kemarin? Ada al-af'alul khamsah, ada al-fi'lul mudhari'ul
ladzi lam yattasil bi akhiri syai'un, ada al fi'lul mudhari'ul mu'tallul akhiri. Ya, kalau saya akhirkan sama kayak yang enggak bersambung ya. Nah, sekarang kita rinci. Kalau lan bertemu dengan af'alul khamsah apa yang terjadi? Hadfun nuni. Ya, nunnya dibuang ya. Nunnya dibuang. Misalnya misalnya apa? At-talibani yadhabani ya ilal maktabati. Ya, dua orang siswa ya sedang pergi ke perpustakaan ya. Nah, perhatikan. Kalau kita tambahkan lan di situ, jadinya at-talibani lan yadhaba ilal maktabati ya. At-talibani lan yadhaba ilal maktabati. Karena dia dibuang nunnya. Af'alul khamsah ketika bertemu dengan huruf-huruf nasab yang terjadi adalah nunnya dibuang ya. Kemudian fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan akhir sesuatu, apa yang terjadi? Nah, ini kembali ke hukum asalnya. Dia fathah. Seperti tadi ya. Ya dhahabu zaidun. Ketika dalan jadi lan, ya dhahaba zaidun. Sekarang yang ketiga. Bagaimana kalau huruf nasab ini bertemu dengan fi'il mudhari yang mutal akhirnya? Apa yang terjadi? Hadfu harful ilal. Enggak ngaruh. Jadi kalau huruf nasab ya lan misalnya bertemu dengan fi'il mudhari yang diakhiri oleh huruf ilat tidak berpengaruh apa-apa ya. Mana dalilnya? Ya di Al-Baqarah ada wala tarda ankal yahudu. Kalau sekiranya lan itu menjadikan huruf ilat yang dibuang, bacanya pasti walan tarda. Ini kan walan tarda ya. Berarti kalau huruf nasab bertemu dengan fi'il mudhari mutal akhir enggak terjadi apa-apa ya. Biasa aja. Nyirupnya gimana? Lan harfu nasbin tarda ya fi'lun mudhari'un mansubun bilan walamat nasbihi fathatun muqaddaratun 'alal alifi mana min zuhuriha at-ta'azzuru. Kayak gitu ya. Sama, cuma dia sikol. Misalnya lan yad'u. Kita katakan yad'u fi'lun mudhari'un mansubun bilan walamat nasbihil wawu niyabatan anil walamat nasbihi fathatun muqaddaratun alal wawi mana'a min zuhuriha as-siqalu. Begitupun yang ya, misalnya lan yarmi. Kita katakan yarmi fi'lun mudhari'un mansubun bilan walamat nasbihi fathatun muqaddaratun alal ya'i mana amin zuhuriha as-siqalu. Kayak gitu. Enggak jadi lannya dua. Oh ya, afwan ya. Kalau ya dua iya benar. Afwan, ini salah. Kalau dia diakhiri waw atau ya, dia normal. Ya afwan. Lan ya dua langsung fi'lun mudhari'un mansubun wa alamat nasbihi fathatun dhahiratun bi akhiri. Begitupun lan yarmi ya. Jadi lan yarmiya. Itu sama aja. Yarmiya fi'lun mudhari' mansubun bilan wa alamat nasbihi fathatun dhahiratun bi akhiri ya. Afwan an salati. Ya. Baik, itu rincian pembahasan kalau huruf nasab bertemu dengan fi'il mudhari ya. Maka harus kita rinci fi'il mudhari yang mana? Apakah al-af'alul khamsah, apakah dia al-fi'lul mudhari alladzi lam yattasil bi akhiri syai'un, ataukah yang lainnya. Ya, jadi masing-masing ada pembahasan rinciannya. Baik. Kemudian apa? Izan. Izan artinya apa tadi? Kalau begitu. Nah, kita nggak mungkin ngomong izan kalau nggak ada pendahuluannya, ya. Misalnya ada orang ngomong kayak tadi yang bilang, ya sa'azuruka gadan, saya mau datang ke rumah besok. Idan ukrimaka, kan asalnya ukrimuka kan akroma yukrimu ikroman. Maka ukrimuka artinya apa arti ukrimuka? Saya memuliakanmu, ya. Ketika dia mengatakan saya akan ke rumahmu besok, kita katakan idan ukrimaka. Asalnya ukrimu menjadi ukrima, ya. Kalau begitu saya akan memuliakan atau saya akan menyambut kamu, kayak gitu, ya. Baik. Kemudian kai, apa arti kai? Supaya ya. Kai itu artinya supaya. Misalnya kita mengatakan adhabu, ya, sa'adhabu ila al-maktabati al-yauma, ya, kai
aqra'al kutuba. Ya. Saya akan ke perpustakaan hari ini. Ngapain? Kai aqra'al kutuba, ya. Supaya apa namanya? Saya bisa membaca buku, ya. Coba antum bikin kalimat. Azuru ilal usrati Terus kai uqabilahum. ahsan ya. Azuru usrati kai uqabilahum. Ya, saya mengunjungi keluargaku supaya bisa bertemu dengan mereka. Coba yang lain. Ayo. Jadi sebenarnya kayak juga nyambung dua fiil gitu. Hah? Saya juga Bukan nyambung dofil. Ini mah menjelaskan tujuan dari kita melakukan sesuatu. Supaya kenapa gitu. Misalnya ke masjid supaya ngapa? Azhabu ilal masjidi kai, misalnya mau itikaf ya. Misalnya ya kai a'takifa, supaya saya bisa beritikaf. Kan asalnya i'takafa ya'takifu. Berarti kalau ana a'takifu. Karena ada kainya, kai a'takifa. Ya harus fil mudhari. Karena kan tadi kita udah bahas bahwa amil penasab dan penjazm ini hanya masuk kepada fiil mudhari ya. Baik, siapa lagi yang mau bikin kalimat? Coba antum. Ta'alamtu bil jiddi dikai anjaha. Ya, nggak usah pakai li dulu. Soalnya kan kita baru kai, belum lamu kai kan. Langsung. Ta'alamtu bil jiddi, saya belajar sungguh-sungguh supaya kenapa? Kai anjaha. Hah? Kai unjiha. Ya. Kai unjiha. Najaha yang jauh ya. Oh ya benar Afwan. Kai anjaha ya. Supaya aku sukses ya. Ahsan. Benar. Ada lagi? Akhwat coba ya. Mau ditunjuk apa mau relawan aja? Ayo coba relawan ya satu. Anda kasih waktu kalau 30 detik ada yang mau jadi relawan, Anda tunjuk aja. Ayo bikin kalimat yang ada kainnya. Ini insya Allah mudah. Nah, perhatikan. Terkadang orang itu nggak paham nahu bukan karena nahu susah, karena dia nggak punya gambaran dalam bahasa Indonesianya. Nah kalau kita mau bikin, kita kan diminta nih bikin kalimat dengan kai. Kita bikin dulu versi Indonesianya, ya. Versi Indonesia misalnya, saya makan supaya kenyang, saya olahraga supaya sehat. Ya gitu, itunya dulu yang kita pikirin, baru kita mikirin bahasa Arabnya. Terkadang yang bikin orang nggak paham nahu, karena dia nggak bisa menggambarkan itu dalam bahasa dia sendiri. Gimana dia bisa menggambarnya dalam bahasa Arab kalau dalam bahasa dianya aja dia nggak paham kayak gitu, ya. tadi kalau misalnya apa namanya untuk kegiatan kita kan misalnya kayak usoli gitu atau Kayak usolli ya. usoli Ya, misalnya azhabu ilal masjidi kai usalliyal maghriba ya. Misalnya udah mau maghrib nih, saya mau pergi dulu ke masjid supaya bisa sholat. Biasanya kalau kayak gitu tambahin jamaatan sih. Karena kan ada tujuan lain kan. Yang namanya ke masjid orang pasti sholat gitu, nggak perlu ngomongin lagi. Tapi pasti ada tujuan lain, kai usolliya jamaatan kayak gitu. Supaya aku bisa sholat berjamaah kayak gitu. Ayo Ahmad. Ada relawannya? Yaudah nih sebut aja deh. Isnaini Nur Hasanah. Ayo. Isnaini Nur Hasanah. Ayo Isnaini Nur Hasanah. Ya, silakan kasih satu contoh. Afan, kurang jelas. Iwan, tolong ini dulu. Ya, silakan. Atalamu ay? Kayak Oh, ahsan ya. Atalamu kayak afama. Saya belajar supaya saya paham ya. Mumtaz. Itu kai ya. Kemudian lamukai. Lamukai itu lam yang bermakna kai. Jadi kalau tadi kita pakai kai, nanti kita pakai li. Misalnya tadi ata'allamu apa tadi katanya? Ata'allamu li afhama. Atau boleh juga lengkap combo dia. Lamnya pakai, kainya pakai. Ata'allamu li kai afhama. Jadi bisa 3 versi. Bisa kita ngomong ata'allamu kai afhama,
ata'allamu li afhama, atau yang paling ribet ata'allamu likai afhama, ya. Dan ini semuanya boleh, ya. Baik. Kemudian yang keberapa tuh? Tuh 2, 3, 6 ya. Yang keenam lamul juhud, lam pengingkaran. Dan ini penggunaannya sedikit ya. Ini karena ini ada di Al-Qur'an makanya dibahas. Ya, dalam kehidupan sehari-hari mungkin kita jarang-jarang pakai kalimat yang modern seperti ini. Di Al-Qur'an tuh lam juhud itu lam yang namanya pengingkaran, dan dia itu hanya boleh dengan syarat didahului makan atau lam yakun. Ya, dalam Al-Qur'an itu makanallahu liyu'adzibahu, ya. Tidaklah Allah yang mengazab mereka, ya. Itu contohnya. Jadi lam pada lafaz liyu'adzibahu namanya lamul juhud, dan lamul juhud ini hanya terjadi apabila di awalnya ada makan atau lam yakun. Jadi ini udah kayak punya format kalimat sendiri, ya, uslub kalimat sendiri, ya. Baik, selanjutnya hatta. Hatta contohnya apa? Misalnya dalam Quran ada ya, hatta yarji'a ilaina Musa, ya. Surat apa tuh? Ada yang hafiz di sini? Hatta yarji'a ilaina Musa itu surat apa? Toha ya. Coba nanti dicari sendiri ya. Hatta yarji'a ilaina Musa. Kenapa yarji'a enggak yarji'u? Karena roja'a yarji'u. Karena ada hatta, ya. Hatta. Baik. Nah, kalau kita nanti bahas secara rinci, sebetulnya nanti ada pembahasan. Sebetulnya hatta itu ketika menasobkan, bukan hatanya yang menasobkan, tapi annya. Ketika mengatakan misalnya misalnya ada orang santri pondok pesantren, dibilang lan arji'a ila baiti hatta ahfadul qur'ana, ya. Saya tidak akan pulang ke rumah sampai saya hafal Al-Qur'an. Atau antum, ya. Lan arji'a minad daurah hatta ahfadha matnal al-jurmiyah. Tidaklah saya pulang dari daurah sampai saya, ya, hafal matan al-jurmiyah ini, ya, atau boleh diganti dengan afhama, ya. Kalau menghafal susah, ya, afhama, minimal itu, ya. Baik, ya. Jadi kalimat yang tadi misalnya hatta ahfadho itu asalnya hatta an ahfadho. Iya, makanya kalau kita ngirab, ya, itu kita nggak bilang misalnya hatta ahfadho, ya. Itu nggak kita bilang ahfadho fi'lun mudhari'un mansubun bi hatta, enggak. Tapi istilah irabnya, ya, mansubun bi an mudmaratan ba'da hatta. Bi an mudmaratan ba'da hatta, dengan an yang disembunyikan setelah hatta. Jadi asalnya hatta an ahfadho, ya, kayak gitu. Tapi kalau baru belajar mah nggak apa-apa, pokoknya ini mah ahfadho fi'lun mudhari'un mansubun bi hatta, nggak apa-apa, ya, kayak gitu. Kemudian wal jawabu bil fa'i wal wawi wa au, ya. Dan kalimat jawab syarat dengan fa, waw, dan au. Ini ketiganya bisa digunakan, ya. Misalnya kita mengatakan kepada seorang, ya, if alil khaira fatakuna min, kalau pelaku kebaikan namanya apa? Min ahlil khair misalnya. If alul khaira, ya, if alil khaira, ya, kerjakanlah kebaikan, fatakuna min ahlil khair, maka engkau akan menjadi, ya, ahli khair, ya. Itu contohnya. Jadi fa pada takuna, kenapa takunanya menjadi mansub? Kan, ya, takuna ini fi'il mudhari, ya. Kenapa dia mansub? Karena ada fa, dan ini kalimat jawab syarat. Mana syaratnya? Kalau dia melakukan kebaikan, maka, ini fa-nya namanya fa jawab syarat, ya, kayak gitu. Tapi untuk jawab syarat ini ada dua sebetulnya. Nanti bisa mansub, bisa juga jazm. Coba kalau jazm nanti dia pakainya ada in dan seterusnya, in dan teman-temannya. Tapi kalau kayak gini dia pakainya mansub, ya. Ya. Itu kan ini tuh artinya itu saat kayak bisa maka atau jawaban gitu aja. Iya. Perlu dikasih in, bukan kan? Kalau misalnya kita kan jika maka gitu kan. Enggak, kalau itu langsung if alul khaira, ya, fatakuna, ya,
lakukan kebaikan, maka yaitu kalimat jawab syaratnya nggak pakai in. Kalau pakai in nanti bukan nasab lagi, jazm nanti. Kalau misalnya tadi kan fi'il amr kan ya. Heeh. Nah, kalau misalnya kayak ungkapannya hanya jika kamu sholat, kamu akan masuk surga. Iya, jika itu kan pakainya in. Oh, in berarti Pak. Iya, kalau in itu nanti setelah ini ya jazm ya. Kayak gitu. Kemudian misalnya aw ya. Misalnya kita mengatakan kepada orang kafir, tapi ini maksudnya di daerah perang bukan di Indonesia ya. Di daerah perang, sa'aktulul kafiro aw uslima aw yuslima ya. Sa'aktulul kafiro aw yuslima. Saya akan bunuh orang kafir atau dia muslim. Maksudnya apa? Sampai dia masuk Islam. Ya, artinya kalau dia masuk Islam nggak jadi. Kayak gitu. Itu contoh aw ya. Sa'aktulul kafiro aw yuslima. Ya, maksudnya saya akan bunuh orang kafir sampai dia mengaku muslim, yuslima, kayak gitu. Ya. Iya, kalau dia mau tetap dalam kekafirannya berarti ya kita gitu ya. Ya. Hah? Arti secara Indonesia. Memang kalau artinya hampir sama, tapi kan itu artinya sampai jadinya. Au itu artinya sampai kan? Kalau konteksnya kayak tadi, sa'aktulul kafira au yuslima itu artinya sampai kan? Saya akan membunuh orang kafir sampai dia mengaku muslim kayak gitu. Ya, sampai dia mengaku muslim. Ya. Kemudian yang wau, ya ini kalimatnya semua jawab syarat ya. Misalnya la, ya, la tanha 'anis syarri wa ta'tiya mislahu. La tanha 'anis syarri, janganlah kamu melarang dari keburukan, wa ta'tiya mislahu, dan engkau melaksanakannya. Nah, ya. Maksudnya apa? Jangan kita melarang sesuatu padahal di saat yang sama kita melakukannya. Nah, itu wa ta'tiya mislahu, ta'tiyanya apa namanya sebagai dia masuk karena ada wawunya, wawu jawab di sini ya, wawu jawab syarat kayak gitu ya. Nah, ini 3 contoh kalimat jawab syarat dengan fa, wawu dan au. Memang ini kalimatnya agak kompleks ya dibanding yang tadi, karena kalau kalimat jawab syarat harus dipikirin syaratnya apa, habis itu kalimat jawabnya apa ya. Baik, untuk amil penasab ada yang mau ditanya? Ya, pardon. Kalau ada 2 fi'il bertemu, apa emang harus terus ada ad disayangkan? Iya, memang nggak boleh. Antum mau misalnya bilang azhab atau pakai wawu, misalnya tergantung konteks kalimatnya ya. Misalnya saya pergi dan saya pulang, azhabu wa arji'u, kayak gitu. Kalau misalnya ini kayak di Al-Quran ini penjelasannya Gimana? di pasnya di surat Al-Isra juga ulaika alladzina yad'una yabtaguna itu kan Mulai ke ladina. yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab. Iya. Nanti kalau sebenarnya kalau kita bicara Al-Qur'an, dia itu udah bukan bicara nahwu lagi ya. Dia itu udah balaghah. Dan kadang balaghah itu dia ada aturan-aturan tersendiri. Karena yad'una yabtaguna kan menjelaskan 2 pekerjaan yang sebetulnya maknanya sama-sama. Yaduna itu kan apa? Berdoa, yabtaguna mengharapkan. Nah, karena Anda belum memahami balaghah, Anda nggak tahu tuh apa bentuknya. Cuma itu bagian dari ilmu balaghah, ya, kayak gitu. Mungkin itu penekanan, yaduna yabtaguna kayak gitu, ya. Tapi kalau kita bicara aturan nahwu, ya, tapi memang di nahwu pun ada yang namanya mengulang tapi fi'il yang sama. Misalnya jaa zaidun. Ini namanya taukid lafzi. Jaa zaidun. Telah datang Zaid. Maksudnya kita saking bahagianya sama kedatangan si Zaid, kita ulang-ulang tuh. Jaa zaidun atau jaa zaidun. Jadi yang mau ditekanin apanya? Zaidnya. Kayak gitu. Ada beberapa kondisi yang memang membolehkan fi'il itu nempel. Maksud aneh, kalau formatnya saya ingin, nah itu harus ada penengahnya. Jadi nggak uridu azhabu tapi uridu an azhaba. Ya, uhibbu an aqra'al qur'ana, enggak uhibbu aqra'al qur'ana. Atau kalau kita mau versi lain, jadikan masdarnya.
Misalnya ya, uhibbu qiraatal Qur'ani, itu maknanya sama dengan uhibbu an aqra'al Qur'ana. Karena an pada uhibbu an aqra'al Qur'an itu namanya an masdariyah. An yang menjadikan fi'il maknanya masdar. Jadi makna dari uhibbu an aqra'a itu uhibbu qira'ata, kayak gitu ya. Baik. Baik, kita lanjutkan. Wal jawazimu samaniyata asyara wa hiya lam wa lamma wa alam wa alamma wa lamul amri wa du'ai wa la fin nahi wa du'ai wa in wa ma wa man wa mahma wa idma wa ayyun wa mata wa ay. Soalnya ngapa nggak begini? Kalau ini wa mata wa ayyana wa aina wa anna gitu ya. Di kitab lokal kayak gitu ya. Iya, soalnya hafalannya nggak begini. Wa mata wa ayyana wa aina wa anna gitu kan? Ya, wa haitsuma wa kaifama wa idza fi syi'ri khassatan. Namun dari kemarin saya lihat ini juga banyak yang ini ya, apa banyak yang beda. Kayak ini khassatun, aneh waktu ngapal khassatan. Baik. Dan amil penjazam itu ada 18. Yang pertama yang harus kita pahami yang tadi sama ya, amil penjazam ini hanya bisa masuk ke fiil mudhari ya. Ada 18. Banyak ya. Tapi tenang aja. Dari 18 itu sebetulnya yang apa namanya yang beda cuma awalnya aja. In sampai terakhir itu kalau kalimatnya jawab syarat. Kalau kalimatnya jawab syarat. Dan itu pun kalau diniatkan. Kalau nggak diniatkan kembali ke hukum asal masing-masing. Ya. Yang pertama lam. Nah, ini banyak di Quran ya. Contohnya apa lam? Lam yalid wa lam yulad. Asalnya yalidu menjadi lam yalid. Asalnya yuladu menjadi lam yulad ya. Kemudian lamma. Apa di lamma? Belum ya. Ya. Kalau lama sami itu artinya bukan belum, ketika. Karena ada lama yang artinya tatkala. Ya. Kalau lama yang artinya belum, yang bertemu fi'il mudhari. Ya. Kalau setelah lama ada fi'il madhi itu artinya bukan belum, tapi ketika atau tatkala. Ya. Misalnya lama akul ya, saya belum makan. Ya. Iya, itu artinya tatkala, ketika. Kemudian alam. Alam ini lam tapi ada istifham di depannya. Itu hamzah. Ya. Alam itu tidak kata belumkah. Misalnya dalam surat Al-Fil ya, alam taro. Nah, kalau kita bahas jazm pada fi'il mudhari, kita harus rinci menjadi 3. Ya, jazm bertemu fi'il mudhari yang enggak bersambung, apa yang terjadi? Sukun, ya. Kalau bertemu dengan domir huwa, hiya, anta, ana, nahnu, maka dia sukun, ya. Yaktubu jadi lam yaktubu, ya. Tapi kalau bertemu fiil al-af'alul khamsah, apa yang terjadi? Dibuang nunnya, ya. Misalnya yaktubani, taktubani, yaktubuna, taktubuna, taktubina. Begitu ada lam yaktuba, lam taktuba, lam yaktubu, lam taktubu, lam taktubi ya. Kemudian kalau bertemu dengan fiil apa namanya? Mu'tal akhirnya, apa yang terjadi? Hasbu harfil illat, dibuang huruf illatnya. Seperti al-fil tadi ya. Alam taro kaifa ya. Maka asalnya ra'a yara, kemudian kan anta ya. Asalnya taro ada alifnya. Tapi begitu ada alam di depannya menjadi dibuang ya. Contoh yang lain misalnya alam nashrah ya, laka sadrak ya. Alam nashrah asalnya nashrahu ya, syaraha yashrahu ya. Karena bertemu alam di depannya menjadi alam nashrah ya. Kalau alam ma ini lama yang diapain? Lama yang dikasih sifat. Jadi kalau lama belum, alam ma belumkah atau tidakkah? Misalnya kita ngomong gimana alamma. Misalnya alamma yadhabu Zaidun ya. Belumkah si Zaid pergi? Misal kita enggak demen sama Zaid nih, pengennya buru-buru dia pergi. Alamma yadhabu Zaidun? Belumkah si Zaid pergi? Kayak gitu. Kemudian walamul amri wad du'ai ya. Walamul amri wad du'ai ya. Tadi yang
Oh ya afwan. Alam yadhhab Zaidun? Ya. Alam yadhhab Zaidun? Belumkah si Zaid pergi kayak gitu. Baik, syukran. Ya. Kemudian lamul amr dan lam doa. Jadi ada lam untuk perintah, ada perintah doa. Apa bedanya al-amru wa doa? Amru itu pakai li. Untuk biasanya bawah. Gimana istilahnya? Maksudnya kalau amar itu dia perintah dari atas ke bawah. Kalau doa, Kalau itu dari bawah ke atas. ahsan ya. Jadi kalau al-amru talabun minal a'la ilal adna. Ya. Permintaan dari yang lebih tinggi kedudukannya kepada yang lebih rendah, ya. Kalau bos ke anak buah itu namanya perintah atau permohonan? Perintah. Tapi kalau anak buah ngomong ke bos, Permohonan. itu memohon kan? Nggak mungkin merintah. Ya. Permohonan. Jadi kalau ad-du'a thalabun minal adna ilal a'la. Permintaan dari yang lebih rendah kepada yang lebih tinggi, ya. Maka kalau kita kepada Allah misalnya Rabbana hablana, ya Allah, ya anugerahkanlah kami. Ini perintah atau doa? Doa. Tapi kalau Allah kepada kita, ya ifalul khaira, lakukanlah kebaikan. Ini perintah atau permohonan? Perintah kayak gitu. Ya jadi lamul amr doa ini maksudnya apa namanya? Sama ininya cuma beda siapa kepada siapa. Contohnya dalam Al-Qur'an ya liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati, ya. Liyunfiq. Kenapa dia tiba-tiba majzum? Karena lamnya lam perintah dan dia mirip sama kayak lam kaya. Jadi jangan terkecoh antara lam kai dengan lam amr. Karena sama-sama punya pengaruh ke fi'il mudhari. Bedanya kalau kita misal ya kita baca liyunfiqa, maka ini bukan perintah jadinya. Artinya apa? Supaya mereka menginfakkan. Tapi kalau kita baca liyunfiq, ini hendaknya. Ini namanya perintah nggak langsung ya. Dalam bahasa kita namanya perintah nggak langsung. Kan kalau perintah nggak langsung kalimatnya berinfaklah. Tapi kalau perintah nggak langsung, misalnya kita ngomong katakanlah kepada dia agar dia berinfak. Nah ini namanya perintah tidak langsung, ya. Misalnya kita katakan si Z nggak masuk nih. Bilangin Z dong, dia suruh kerjain apa namanya PR nih. Kulli Zaidin liyaf'al al-wajibat, ya. Kulli Zaidin liyaf'al al-wajibat. Katakan kepada Zaid, ya, agar dia mengerjakan PR. Kan nggak mungkin kita katakan kulli Zaidin if'al al-wajibat. Sedangkan depan kita bukan Zaid. Pasti kita ngomongnya kulli Zaidin li apa misalnya, atau kita minta dia datang liyaji, atau kita minta dia ngapain? Minta nulis email, liyaktub al-barid al-elektronik kayak gitu. Ya. Jadi yang membedakan lamul amr dengan lam yang kai tadi itu dari tujuannya. Kalau lamu kai itu menjelaskan tujuan, ya. Tapi kalau lamul amr dia ngapain? Perintah nggak langsung, ya. Perintah nggak langsung. Karena kalau perintah langsung pasti pakai fi'il amr. Kalau perintah nggak langsung pakai lamul amr. Ya. Bisa juga pakai celah. Kita ngomong apa yang lebih tinggi. Celah. Bos, silakan duduk sini pakai lintah jenis guna gitu. Penggunaan itu nggak langsung yang di depan mata kita. Karena kalau depan mata ya tafaddal ijlis. Hah? Kan ada tafaddalnya. Kan salah satu bentuk kesopanan dalam meminta seseorang itu kalau dalam bahasa Arab bisa min fadlik atau tafaddal, ya. Jadi nggak cuma ijlis. Nah, itu kan masalah. Tapi kalau biar sopan ijlis min fadlik. Ya, ijlis min fadlik atau tambah sopan lagi lau samahta ijlis min fadlik. Itu lebih udah kayak orang Jawa itu mah. Lau samahta ijlis min fadlik ya syekhi. Ya, itu lembut banget itu, ya. Tapi biasanya orang-orang langsung tafaddal ijlis gitu. Itu udah sopan. Tapi nggak mungkin kita depan mata kita tafaddal li tajlis, nggak mungkin. Langsungnya kata perintah langsung. Jadi lamul amr ini biasa digunakan untuk kata perintah nggak langsung. Orangnya nggak ada depan kita kayak gitu. Ya. Lam doa sama dengan lam amr. Ini cuma masalah siapa kepada siapa, ya. Jadi penggunaannya sama. Kemudian wala fin nahi wa du'ai. Tadi kalau tadi lam, kalau ini la. La yang artinya apa? Jangan. Ya. Misalnya la tajlis. Kenapa tajlis ini apa namanya? Disukunkan? Karena la-nya itu huruf jazm.
Kayak gitu. Jadi ntar kita kalau ngirap la tajlis, la nahiyatun tajlis fi'lun mudhari'un majzumun bila wa alamatu jazmihi as-sukunu. Kan waktu kita belajar sorob nih ya, misalnya la tajlis, ayo kita tasrif. La tajlis, la tajlis, la tajlisa, la tajlisu, la tajlisi, la tajlisa, la tajlisna. Ya. Kalau la tajlis fi'lun mudhari'un mansubun bila an-nahiyah mansubun majzumun bila an-nahiyah wa alamatu jazmi as-sukunu. Kalau la tajlisa ya la nahiyatun tajlisa fi'lun fi'lun mudhari'un majzumun bila an-nahiyah majzumun wa alamatu jazmihi hazfun nuni. Ya, dan tanda jazmnya membuang nun karena asalnya tajlisani. Begitu adalah jadi la tajlisa. Begitu la tajlisu sama tanda jazmnya apa? Hasbun nun ya. Nah, la fin nahi sama la fit du'a sama. Bedanya cuma ini dari mana ke mana, dari siapa ke siapa ya. Baik. Nah, sisanya in, ma, man, mahma, izma, ayun, mata, ayana, aina, anna, haisuma, kaifama ya. Ini semuanya apa namanya? Begitupun ida. Ini kalau kalimatnya jawab syarat ya. Kalau kalimatnya jawab syarat. Misalnya nggak usah semuanya ya, satu aja. Misal in tadhhab adhab maka. Ya. Apa itu artinya? Jika kamu pergi, saya pergi bersamamu. Ya. Kemudian mahma ta'kul akul. Kan kita sering kayak gitu ya. Kita ke warteg nih. Makan apa kita? Pokoknya aneh mah kayak ente aja. Itu kita ngomongnya mahma ta'kul akul. Ya, mahma takul akul. Mahma itu apa? Apa saja? Ya. Iya, in itu artinya jika ya. In jika. Contohnya misalnya in yakum akum mahu. Ya, jika dia berdiri saya berdiri bersamanya. Wis. Kemudian ma ini apa ya? Ya misalnya apa namanya? Mataf al afal. Ya. Apa yang kamu lakukan? Saya lakukan, ya. Kemudian man, ya. May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Kan itu asalnya yufaqihuhu kan? Nah, dia jadi sukun yufaqihu. Ya, kan faqaha yufaqihu. Ya. Itu bagus ya. Contohnya dari hadis. Asalnya yuridu, tapi karena ini kalimat jawab syarat jadi man yurid. Nah, karena dia biasa baca kasrah. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Asalnya yufaqihuhu fiddin. Tapi karena dia majzum dengan sebab jawab syarat seperti ini, dia disebutkan yufaq. Jadi hanya di yufaqihu fiddin ya, kayak gitu. Asal. Kemudian mahma itu apa saja ya. Mahma itu artinya apa saja. Misalnya mahma ta'kul akul, apapun yang kamu makan akan. Mahma tash'ur ash'ur, apapun yang kamu rasakan aku rasakan. Kemudian apa namanya? Izma ya. Izma itu bisa kapan saja ya. Izma. Misalnya izma tadrus tanjah. Kapan saja atau bila. Jadi ini bisa tergantung kalimat setelahnya. Izma tadrus tanjah ya. Bila atau kapan saja engkau belajar tanjah, engkau akan berhasil, sukses, kayak gitu ya. Kayak apa? Iya, as long as ya. As long as mah enggak kayaknya. Kalau as long as itu toh lama, nanti beda lagi. Ya. Kemudian ayun ya, misalnya misalnya ayya syai'in tuhib uhib. Ya. Apa saja yang kamu sukai, saya sukai. Kan salah satu bukti kecintaan orang kepada orang lain, dia menyukai apa yang dicintai. Sebagaimana kalau fans sepak bola tuh ya, kalau pemainnya punya tato di sini, ya dia pakai tato di sini. Sama kayak kita, kalau kita mencintai Rasulullah, maka kita pasti akan berusaha buat mengikuti apapun yang ada pada diri Rasulullah SAW ya.
Baik. Atau misalnya ayya kitabin taqra aqra. Nah, ay ini selalu biasanya maf'ul bih dia, ya. Jadi maf'ul bih. Ayya kitabin taqra aqra. Apa tuh artinya? Buku, iya. Buku apa sih yang kamu baca? Saya baca. Sebenarnya malas beli buku aja. Jadi pokoknya buku apa yang banyak dia mau pinjam gitu maksudnya. Biar mau hemat gitu, ya. Mata, ya ini tahu semuanya lah ya kalau mata. Apa mata? Kapan ya? Ya misalnya mata tadhab adhab. Kan kadang kita lagi ngobrol, ini kapan kita pergi nih? Ya pokoknya ente pergi. Ya, mata tadhab adhab. Kapan pun kami pergi, saya pergi. Ya kan amil jazm ini berlaku kalau kalimatnya apa? Jawab syarat. Jadi ada syaratnya, habis itu ada kalau saat terpenuhi kenapa gitu. Ya, betul. Yang mana? Mu'rab dia maf'ul bih. Misalnya ayat kita bin taqra aqra itu ayat maf'ulun bihi mansubun, cuma dia muqaddam. Nanti bedakan antara ayat ini sama ay. Kan ada misalnya al-islamu ay apa gitu. Ay itu artinya. Kalau ay ini ayat ini beda lagi. Salah satu bukti yang ay itu mu'rab, kita bisa ngomong wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, ya, dan manusia tidak mengetahui di bumi mana dia akan mati. Bi ayyi ardin tamut, ya. Memang ay itu mu'rab dia karena bisa ayu, bisa ayya, bisa ayyi, ya. Kemudian apa lagi? Aina itu apa? Di mana, ya. Misalnya aina tanzil anzil ma'aka, ya. Kita naik bis nih, turun di mana bang? Pokoknya kita turun, saking nggak ada tujuannya tuh orangnya. Aina tanzil anzil, ya. Aina tajlis ajlis, duduk di mana kita? Kan kita masuk ke ruang aula nih, duduk mana nih? Ya, aina tajlis ajlis, ya dimanapun kamu duduk, saya duduk di situ, ya. Ayana dikenal dengan ayana mursaha apa tuh artinya? Kapan ya? Ayana mursaha, ya. Yas'alunaka anis saati ayyana mursaha, ya. Mereka bertanya kepadamu tentang hari kiamat, kapankah terjadinya? Nah, ayyana ini kapan? Ya, contohnya apa ayyana? Kapan saja? Coba bikin antum. Ayyana tadhab Dari tadi gitu aja ya. Ayyana tadhab adhab, ya. Kapan saja kamu pergi, ya. Anna kemana saja? Iya, kemana saja ya. Misalnya anna tusafir usafir. Kemana saja kamu safar, saya ikut safar, ya. Kemudian haitsuma apa? Kemana saja? Kapan saja? Hah? Kapan saja? Ya, kapanpun ya. Misalnya haitsuma tastaqim yuqaddir lakallahu khaira, ya. Kapan saja kamu istiqamah, Allah akan mentakdirkan kebaikan bagimu, ya. Haitsuma tastaqim yuqaddir lakallahu khaira, ya. Kapan saja kamu istiqamah, Allah akan, ya, mentakdirkan kebaikan untukmu. Baik. Kemudian kaifama, bagaimanapun, ya. Ya. Kaifama takuni akun ma'aki. Bagaimanapun keadaanmu, aku bersamamu. Oh, Masya Allah. Memang kalau belajar nahwu itu enaknya kita jadi punya jurus gombal buat istri, ya. Kalau yang masih belum nikah, ya ditabung dulu, ya. Ditabung kalimat-kalimat gombal, ya. Dicicil dari sekarang. Baik. Kemudian waida ini sebenarnya ida ini jarang sekali, ya. Memang salah satu kekurangan. Setiap kitab kan ada kelebihan, ada kekurangannya. Nah, ini kekurangannya Jurmiyah. Dia terkadang meskipun ini untuk pemula, terkadang memasukkan pembahasan yang sebetulnya jarang sekali akan kita temukan dalam Al-Quran ataupun kitab-kitab Arab. Termasuk ida ini, ya. Ida ini jarang sekali ditemukan. Bahkan kalau kita baca setiap syarah dari Jurmiyah, cuma satu contohnya. Antum mau baca Mutamimah, mau baca
Aisarus Sur mau Ma'munti, itu contoh yang diajukan cuma satu dari syair ya. Anda aja nggak hafal, harus lihat ya. Wa idza tusibka khasasatun fatajammali. Ya, jadi ada syair terkenal. Contohnya cuma satu, tapi karena ada dimasukin. Karena memang ahli logo ketika mereka menyusun kitab di bidang nahwu, sumber primer mereka pertama itu Al-Qur'an dulu. Kemudian hadis. Kemudian setelah itu syair-syair Arab. Karena orang Arab itu paling suka syair. Kita tahu kenapa Rasulullah mukjizat terbesar Al-Qur'an, karena Rasulullah diturunkan pada umat yang mereka itu mengelulukan syair. Orang Arab jahiliyah kalau punya anak bisa syair, mungkin kayak orang zaman sekarang punya anak dokter kali ya. Bangganya itu luar biasa gitu. Karena memang mereka tuh saking cintanya sama sastra, dia punya pasar sastra atau pasar seni kalau zaman sekarang ya. Jadi dia setahun sekali itu berkumpul semua kabilah dari seluruh bangsa Arab. Kemudian setiap kabilah akan mengirimkan satu penyair unggulannya dan dia akan berlomba memantukan syair-syair yang indah-indah. Makanya ya musabaqah syair lah gitu lah. Ya. Makanya ketika turun Al-Qur'an guncanglah mereka. Mereka tidak pernah mendengar ya syair seindah Al-Qur'an, ya, tidak ada tandingannya. Kayak gitu. Kok jadi kita jadi situ ya? Iya, baik. Wa idza tusibka ya khasasatun fatajammali. Apabila kamu ditimpa kesulitan, ya khasasah itu kesulitan, ya. Fatajammali, maka bersikap tajammal itu apa ya? Pura-pura enggak ada apa-apa. Biasa-biasa aja. Jadi jangan kalau punya, ini nasihat sebetulnya ya, kalau kita mendapati kesulitan, ya biasa aja gitu. Jangan berputus asa, jangan menunjukkan muka yang menandakan kita tuh berputus asa dari rahmat Allah. Karena yang diperintahkan bagi kita, kalau ada nikmat dikasih tahu. Tapi kalau ada kesulitan sebaiknya ditutupi aja ya, kayak gitu. Ya wa idza tusibka khasasatun fatajammali. Sini yang menjadi syahid yang mana? Tusibka ya. Tusibka itu majzum, padahal nggak ada huruf jazmnya. Nah, ternyata mereka beristimbat dari sini. Oh, berarti idza juga bisa sebagai huruf jazm. Ini asalnya idza tusibka khasasah fatajammal kayak gitu. Bukan fatajammali. Ya dibaca fatajammali cuma biar syairnya dibaca bagus. Ya. Baik. Nah ini ke-18 amil jazm ya. Ada yang mau ditanya? Ya, fadhol. Ada yang lam sama la, ini kan lamul amri wa du'a sama qatafi. Maksudnya satu lam satu la itu. Kalau la itu memang la kan aturannya, kalau kemarin kita udah bahas ya. Kalau huruf dalam bahasa Arab cuma satu, diapain? Dieja. Li misalnya li Zaidin, itu jangan bilang huruf jarnya li, tapi apa? Alamu. Makanya bilangnya lamul amr, lam. Tapi kalau la nahiyah itu diapain? Dibaca. Jadi enggak alamu wal alifu, la itu bacanya la. Satu lam yang kayak nyambung gini. Ya li ya kan, kita lagi bahas ini kan, misalnya liyunfiq du sa'atin min sa'ati. Nah, liyunfiq ini kan bacanya nggak bilang, kita nggak boleh baca li kan, bacanya apa? Alamu. Ya kayak gitu. Baik, ada lagi? Ya, fadhol. Ustaz, sini kan yang artinya kapan saja ada banyak ya, ada isma, ayana, aisuma. Kalau waktu yang cocok bisa pakai ayana kapan gitu, aisuma kapan? Suka-suka. Suka-suka ya. Iya. Berarti Jadi kalau kita mau, kapan kita pakai yang misalnya mata, kapan yang ayana, kan artinya sama semua tuh. Itu suka-suka. Kadang kalau kita bicara syair, tergantung. Karena syair itu kan kadang ada rimanya ya. Kadang ada, kalau rimanya begini, cocoknya pakainya yang ini. Karena misalnya ayana kan 3 ketukan, ayana. Tapi kalau mata cuma 2 ketukan, mata kayak gitu. Jadi kapan kita pakai mata, kapan kita ayana, tergantung bunyi yang kita maksud. Karena kan kalau kita udah bicara masalah syair-syair kayak gitu, kadang kita gunakan yang sesuai dengan irama syairnya biar enak didengar, ya kayak gitu. Karena kalau kita udah bahas balaghah misalnya nanti, atau bahkan arut, malah arut itu ilmu tentang membuat syair,
Itu kita udah nggak bahas masalah mana kalimat yang benar lagi, tapi kalimat yang indah, baik indah pemilihan katanya, indah susunannya, indah urutannya, indah bunyinya, indah maknanya. Itu. Jadi memang kalau tanya kapan pakai ini, kapan pakai itu, ya tergantung ya. Kembali ke tujuannya. Baik. Akhwat, ada pertanyaan? Masya Allah ya, akhwat dari kemarin nggak ada yang nanya nih. Berarti udah paham semuanya ya. Apa perlu kita tes ntar nih? Baik. Kalau memang ada pertanyaan, kita cukupkan sesi yang kelima ini sampai di sini. Kita break dulu ya. 10 menit aja ya. Break 10 menit, kita ketemu lagi jam 9.55 ya. Insyaallah sampai zuhur. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.